datang peserta didik kami di SMA Santo Thomas II Medan tahun pelajaran 2021-2022. Stoda Jaya. Welcome our new students in St. Thomas II Medan. Academic year 2021-2022. Keep going, Stoda! 欢迎我们的新学生在 SMA Santo Thomas II Medan 新学年2021到2022 Stoda 加油！ Baik, selamat pagi untuk semua peserta didik kami. Saat ini kita berhadapan dengan kepala sekolah, ini pimpinan tertinggi nih dari SMA Santo Thomas II. Kita masih tetap menggunakan masker, kenapa? Karena kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Nah, karena jarak kita ini juga tidak terlalu dekat gitu kan, dan kita juga menghadapnya ini, maka agar pembicaraan lebih jelas, saya rasa saya harus buka masker dulu ya. Baik, boleh kita buka masker dulu. Nah, nih saya saat ini sedang berhadapan dengan Bapak Dr. Andus Nelson Nababan MSI, gitu ya, sebagai seorang kepala sekolah, berarti pimpinan tertinggi. Saya tahu benar bahwasanya SMA Santo Thomas II itu bukanlah sekolah yang baru lahir. Dan dulu ini dimulai dari sekitar tahun 1980-an ya, Pak ya. Dan sudah ada 6 kepala sekolah dan Bapak Dr. Andus Nelson Nababan MSI sebagai seorang kepala sekolah yang ke-6. Benar demikian, Pak? Sekarang nih saya mau tanya dulu tentang sekolah-sekolah kita ini. Bagaimana sih sebenarnya perjalanan karir Bapak sehingga bisa sampai sekarang menjabat sebagai seorang kepala sekolah? Boleh bercerita sedikit, Pak? Baik. Atau sapa dulu anak-anak kita dulu. Shalom. Iya. Selamat jumpa. Salam sehat. Tetap berjuang walaupun masa Covid. Jaga kesehatan, jaga imunitas. Setiap semangat, setiap ada kegiatan ikuti protokol pemerintah. Iya, baik. Jangan sampai Kalau lupa. tadi ditanya tentang saya sampai menjadi kepala sekolah sudah cukup panjang sesungguhnya. Karena saya bekerja di Don Bosco ini mulai tahun 1984. Wow, berarti pengalamannya sudah sangat lama ya, Pak? Sudah beberapa sekolah saya jalani. Thomas 1 di SPG dulu, SPG baru SMA Santo Thomas 3 dan terakhir dipindahkan ke SMA Santo Thomas 2. Setelah saya berkarya di sini selama 8 tahun atau 12 tahun kalau tidak salah, maka ya setelah di SMA Thomas II baru dipilih menjadi kepala sekolah, dipercayakan oleh yayasan. Begitu kira-kira, Pak? Wah, berarti untuk menjabat sebagai seorang kepala sekolah itu sudah hampir 12 tahunan ya, Pak ya? Ya. Luar biasa. Enggak. Setelah berkarya saya di sini 12 tahun. Oh, setelah 12 tahun baru diangkat menjadi kepala sekolah. Berarti di tahun 2013 diangkat menjadi kepala sekolah sampai sekarang. Dan itu sudah sangat lama ya. Baik, SMA Santo Thomas II yang berada di Jalan S. Parman nomor 107. Benar ini, Pak ya? Saya kalau tidak salah itu pernah lihat bahwasanya sekolah SMA Santo Thomas II ini mendapat akreditasi A. Dan bukan hanya A gitu ya, tapi akreditasi A dengan kualitas unggul. Unggul, plus. Ya, plus gitu ya. Berarti punya dong banyak kelebihan SMA Santo Thomas II ini. Nah, kira-kira Pak boleh bicara nggak kenapa sampai dikatakan SMA Santo Thomas II ini akreditasinya A dan unggul gitu? Sesuai dengan visi misi kita, iya, bahwa visi SMA Santo Thomas II berkarakter unggul, iya, cerdas, komunikatif antara sesama warga sekolah dan guru, unggul dalam prestasi berdasarkan iman Kristiani. Karena apapun ceritanya, kita ini kan di sekolah agama. Kita tetap dia dengan melayani sesuai dengan visi misi kita, harus sesuai dengan ajaran Kristiani. Begitu kira-kira, Pak. Waduh, berarti
sangat jelas. Dari visinya saja sudah sangat jelas. Jadi kalau kamu berkata visi Foya, misi Foya, lalu visi misi Foya, San Thomas II berkata berbeda, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Bapak. Menurut Bapak, bagaimana sih Bapak menggambarkan tentang SMA San Thomas II Medan gitu ya? Apa sih yang menjadi kekuatan di sekolah kita ini gitu? Sesuai dengan visi atau misi yang sudah kita rumuskan, kan paling utama harus kita lihat dulu kekuatan apa. Jadi kita bisa merumuskan misi dan visi itu. Kalau kekuatan kita tidak boleh, tidak mungkin dong kita rumuskan visinya. Iya. Nah, jadi gambaran sekolah ini selalu terarah kepada visi dan misinya. Nah, itu terletak dari lokasi, dari keadaan peserta didik, dari guru dan pendidik atau tendiknya, dan sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita. Kira-kira begitu Pak gambarannya. Oke, berkarakter mulia, cerdas, komunikatif, unggul dalam prestasi. Dan saya yakin SMA San Thomas II ini punya banyak prestasi. Dan ini nih Pak, ini baru saya dengar nih ya. Katanya sampai saat ini kita aja udah melewati tahap Olimpiade tingkat kabupaten kota ya. Berarti Kota Medan kita sudah lewati dan sekarang mau menuju ke tingkat provinsi. Dan ini bukan karena kerja 1 hari 2 hari dong, gitu ya. Saya yakin itu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, bagaimana rupanya ini ya program kerja Bapak, langkah Bapak sehingga hal ini bisa tercapai di SMA San Thomas II ini? Kalau program kerja itu Pak harus kita sesuaikan dengan goal kita. Iya. Kemampuan dan kekuatan kita. Nah, jadi kalau kita bertitik tolak dari sana, maka kita bersama teman-teman guru merumuskan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi misi tadi. Seperti yang Bapak katakan tadi, walaupun masa pandemi ini Pak, kita anak-anak kita bukan berleha-leha, guru kita pun bukan berleha, dia tetap memberikan yang bahkan melebihi daripada tatap muka. Seperti yang Bapak katakan tadi, ya kemarin itu ada Olimpiade Kabupaten sudah kita lalui, ada 6 orang siswa kita. Bukan hanya itu Pak, itu kemarin anak kita juga pernah menjadi juara sebenarnya dari sini. Itu Liodra, itu masa pandemi itu. Oh, iya. Benar, San Thomas II. Nah, ini saya singgung sedikit nih, boleh ya Pak ya? Iya. San Thomas II itu kayaknya bisa dibilang melahirkan beberapa yang sudah menjadi artis gitu ya. Saya ingat tuh dulu ada Maria Kalista. Iya. Itu Mamma Mia. juga dari alumni San Thomas II. Dan yang terakhir nih ada Liodra. Iya. Dan ini saya rasa bukanlah kerjaan mudah sehingga bisa merangkul anak-anak itu untuk melahirkan bakat-bakatnya gini. Ini satu hal yang luar biasa nih. Apa sih sebenarnya Pak yang bisa menciptakan Bapak bisa melahirkan hal-hal yang seperti itu gitu. Langkah luar biasa apa sih sebenarnya yang Bapak lihat itu gitu? Kalau langkahnya sebenarnya Bapak itu hanya kita melihat potensi diri anak didik itu, maka ketika sampai di sekolah kita coba lihat, pantau dan temani di bakat mana anak ini terarah. Makanya di sekolah kita ini banyak ekstrakurikuler. Dan pada awalnya dia udah datang kemari, sudah kita lihat ada bakat seninya, maka kita arahkan ke sana. Dan syukur kepada Tuhan dia meraih juara Indonesia Idol kemarin. Waduh. Dan yang lain-lain Pak, banyak ekstrakurikuler kan. Disitulah anak-anak itu kita bina untuk mencari jati dirinya. Karena yang pasti bahwa SMA ini kan harus mencari jati diri untuk dewasa, ya. Itu kira-kira Pak dari kita. Jadi banyak untuk menggali potensi itu disalurkan ke bakat-bakat di dalam ekstrakurikuler kita. Begitu dia. Oh, berarti Bapak juga tidak hanya membina di akademik, tapi juga melihat kesempatan ketika ada kemampuan mereka di luar akademik dan tetap mendukung, kira-kira begitu ya Pak? So, pasti Pak, memang begitulah keadaannya. Aduh, ini luar biasa nih. Nah, sekarang nih Pak, nih yang terakhir nih saya mau tanya ke Bapak ya. Boleh nggak coba Bapak menggambarkan satu kata tentang SMA San Thomas II? Satu kata. SMA Santo Thomas II adalah komunitas yang bersahabat. Oke, berarti Keluarga, stoda,
yang bersahabat. Nah, begitu dia. Berarti Bapak menggambarkan bahwasanya SMA San Thomas II itu sudah sebagai satu keluarga. Yang namanya keluarga pasti saling mendukung gitu. Betul. Dan itu yang memang terjadi di Stoda. Itulah yang selalu kita tekankan kepada anak-anak dan kepada Dewan Guru. Oke, baik. Pertanyaan saya, Pak. Saya sudah menjadi bagian dari keluarga Stoda. Bagaimana kekeluargaan siswa dan guru nih? Harus bersahabat. Wah, ini luar biasa nih. Segani oke, tapi takut tak boleh. Sahabati oke, harus cascis gitu lah. Yes. Bro, begitu. Berarti siswa-siswa kita yang saat ini udah memilih San Thomas II sebagai bagian dari keluarga, saya rasa tidak salah tempat lagi nih, Pak. Tidak salah. Kalau orang tua kami menitipkan anak-anak kita untuk San Thomas II, tidak salah pilih. Mereka akan dibina di sana mencari jati dirinya dan mengembangkan bakat-bakatnya, Pak. Wah, terima kasih sekali untuk pertemuan hari ini. Stoda adalah komunitas dan keluarga. Dan perlu juga Pak saya kasih tahu, waktu kemarin walaupun seperti ini COVID kan, anak-anak kita selalu kita bina juga untuk sosial. Untuk berkarya juga Pak. Virtual nyanyi mereka dapat perak, virtual kok nyanyi itu. Oh, juga ada prestasi. Iya. Untuk walaupun masa pandemik, Iya. Pendidikan jalan terus gitu ya. Iya. Dan ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang didapat itu melalui virtual choir ya kemarin. Betul. Ya. Festival paduan suara yang melalui virtual. Dan kita dapat prestasi untuk itu. Benar. Dan untuk menanamkan rasa kepedulian kepada sesama juga, anak-anak OSIS kita itu memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang kurang mampu di pinggir jalan tukang beca. Dia sebagai cara kita untuk mendidik mereka supaya anak-anak ini ada jiwanya untuk iba atau prihatin kepada setiap orang yang butuh perhatian. Begitu, Dan Pak. ini saya kembalikan ke visi misi tadi, Pak ya. Berkarakter mulia, dan memang dari tujuan bakti sosial itu tetap kembali kepada pembentukan karakter tadi. Disitulah dia. Luar biasa Karakternya memang. harus kita pupuk. Dan harapan kami dengan kepemimpinan SMA San Thomas II seperti ini, saya yakin juga siswa-siswa kita akan begitu. Ini satu hal yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini, Pak. Dan mudah-mudahan prestasi-prestasi yang didapat dari SMA San Thomas II ini akan maju terus. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung kepada adik kami Stoda dan Stoda Jaya. Yes. Baik, terima kasih. Saat ini saya berhadapan dengan Bapak Dr. Andus Jamson Siboro MSI sebagai seorang wakasek yang membidangi kurikulum dan guru ya. Dan kita masih tetap menggunakan masker dan kebetulan jarak kita juga sudah berjauhan, tetap kita patuhi protokol kesehatan. Nah, agar pembicaraan kita lebih baik, saya rasa kita bisa buka masker dulu dan masih tetap ya kita jaga jarak dan protokol kesehatan. Terima kasih. Nah, sekarang ini kita sudah boleh lihat Bapak yang ganteng ini, Bapak Dr. Andus Jamson Siboro MSI yang membidangi bidang kurikulum guru. Ya, benar demikian ya, Pak ya? Iya, benar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebagai seorang wakil kepala sekolah yang membidangi tentang kurikulum, saya rasa tak jauh dengan tujuan atau target-target sekolah. Dan beberapa target sekolah yang saya tahu itu Pak menghasilkan pribadi yang tekun berdoa terus membaca kitab suci. Tapi sekarang ini kan Pak itu masih masa daring gitu ya. Bagaimana sih cara Bapak atau langkah Bapak agar tujuan yang diharapkan dari sekolah itu tercapai? Boleh tahu nggak gitu? Boleh nggak Pak? Iya, terima kasih Pak Gultom atas pertanyaannya. Maka saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan tata tertib sekolah akan menjelaskan sedikit tentang tujuan sekolah Ya. dan bagaimana menghasilkan pribadi yang tekun berdoa, membaca kitab suci dan beribadah. Namun saya sapa dulu anak kita Pak Gultom, bisa enggak? Ya boleh silakan Pak, silakan ya.
Kita juga harus Iya, tahu, oke. mereka saat ini sedang menyaksikan kita live ya Pak ya. Halo anak-anak kami, siswa-siswi San Thomas 2 Medan, siswa baru ya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA San Thomas 2 Medan. Ya, walaupun mungkin nanti kita belum bisa bertatap muka dalam waktu tertentu, ya, walaupun masih daring tetap semangat. Ya anakku ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa tatap muka di sekolah. Amin. Ya, demikian anakku tetap semangat ya. Oke, jadi baik Pak Gultom. Jadi ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tadi, tujuan sekolah, terutama di dalam hal menghasilkan pribadi yang tekun berdua, membaca kitab suci dan beribadah. Seperti biasa kita laksanakan. Ketika tatap muka pun dulu setiap pagi ada 2. Jadi selalu diawali dengan 2. Kemudian bagi sebagian orang guru dalam setiap pertukaran les juga ada yang membuka dengan 2 juga. Nah, kemudian pada les terakhir juga kita tutup dengan 2. Jadi walaupun pada saat ini kita daring, tetap juga ya kita berdua melalui Zoom. Jadi 2 selalu menjadi napas bagi kita. Ya, jadi selalu kita cari anak-anak untuk tekun berdua. Nah, kemudian agar juga menjadi tekun membaca kitab suci, misalnya waktu literasi kita membuat satu perlombaan cerdas cermat kitab suci Alkitab ya, seperti itu ya. Kemudian di dalam hal lain juga ada ya, kalau dulu sebelum daring ada misa kan. Nah, jadi kita ketahui di sekolah kita ini tidak semua Katolik ya, ada juga non Katolik, tapi ketika misa mereka juga kita ikutkan semua ya, sesuai dengan ajaran Katolik ajaran ya. Katolik. Ya, walaupun mereka dalam hal-hal tertentu yang non Katolik, mereka hanya ya duduk dan tenang, dan itu suatu melatih juga saling menghargai. Nah, jadi itu salah satu Pak ya berdua setiap pagi, dan kita bikin juga perlombaan cerdas cermat kitab suci atau Alkitab. Jadi Itu pembentukan karakternya dan mencapai tujuan pribadi yang tekun berdoa. Dan saya yakin sebenarnya tujuan sekolah ini banyak ya Pak ya. Dan ada juga ini yang saya tahu nih, tujuan sekolah itu adalah meningkatkan lulusan yang berstandar A. Berarti dari sisi akademik pun SMA Santo Thomas 2 ini tetap berlomba untuk itu, dan Bapak yang sebagai membidanginya tetap juga melakukan itu gitu. Tadi kita udah cerita-cerita nih dengan kepala sekolah bahwasannya SMA Santo Thomas 2 ini sudah melewati ke kompetisi olimpiade untuk tingkat kabupaten kota, kita sudah lewat, dan sekarang ini sedang persiapan untuk tingkat provinsi. Artinya berarti saya bisa simpulkan prestasi akademiknya pun kita punya gitu loh Pak. Berarti ini tidak lepas dari kepemimpinan Bapak sebagai seorang wakil kepala sekolah yang membidangi itu gitu. Sebenarnya langkah apa sih Pak sehingga kita bisa meraih prestasi yang seperti itu gitu. Iya, puji Tuhan memang pada saat ini siswa kita ya sudah masuk dalam tingkat provinsi ya, ada 6 orang itu. Itu tidak terlepas dari semua kerjasama guru ya, yang saling mendukung satu sama lain ya, yang proaktif, yang senantiasa memotivasi anak-anak kita. Nah, kemudian yang kita lakukan sebenarnya ada juga kerjasama dengan pihak luar bimbingan tes. Oke. Nah, jadi Pak, saya boleh potong sebentar Pak. Berarti pandemi, saya tekankan lagi ya, pandemi bukan alasan untuk membuat prestasi kita tidak ada. iya. Oke. Jadi pandemi itu sebenarnya tidak menghalangi untuk berprestasi Pak ya. Iya. Ini satu luar biasa ini. Dan kalau bukan karena program-program atau langkah kerja yang Bapak buat, saya rasa sekolah kita tidak akan bisa mencapai hal itu gitu ya. Saya boleh berkata demikian ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Pak ke Bapak nih. Sebagai Wakasek ya, wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum dan tata tertib siswa, saya mau ajak Bapak berbicara tentang tata tertib siswa nih. Kita kan Pak masa pandemi, kalau tatap muka itu jelas jam sekian masuk, jam sekian pulang, jam sekian istirahat, dan kita bisa kontrol jelas anak-anak nih. Lalu di masa pandemik ini dan kita sampai bisa mendapatkan prestasi seperti itu, saya rasa
pasti Bapak melakukan sesuatu dong, dan tata tertib pasti berjalan dong. Boleh jelaskan nggak ke kami Pak, apa sih sebenarnya yang berlangsung di San Thomas 2 gitu? Ya, jadi tata tertib selalu harus ditegakkan walaupun ya tatap muka atau daring. Kalau misalnya kita tatap muka, biasanya kita lakukan di sekolah kita ini, pagi-pagi kita sambut anak-anak kita, kemudian di sana kita salam, kemudian bisa kita perhatikan apakah rambut, sepatu atau atributnya lengkap. Nah, jadi bagi yang tidak sesuai tentu dikasih atau dicatat oleh BP atau diberikan nanti kalau sudah berulang-ulang ada ya pelanggaran, akan ada sanksi seperti itu Pak ya. Namun di masa pandemi juga kalau masalah waktu tetapnya, kalaupun di masa tatap muka masuk 7.15, ya di masa pandemi ini juga kita perwalian masuk 7.15 melalui Zoom. Saya tekankan sekali lagi, masa pandemi pun tetap masuk pukul 7.15 dan dimulai dengan perwalian. Oke. Jadi boleh tahu nggak Pak, gimana nih? Kan ada anak akan berkata, alah dari mana mungkin daring? Karena kan mereka ini Pak dari sekolah-sekolah yang berbeda. Mungkin dulu mereka nggak pernah mengalami hal yang akan terjadi di San Thomas 2 gitu loh. 7.15 tadi kata Bapak itu dimulai dengan perwalian dan dimulai dengan doa. Bagaimana sih sebenarnya para guru-guru ini menyapa siswa kita gitu Pak? Iya, terima kasih Pak. Justru karena kita menggunakan Zoom Pak kan, jadi sebenarnya kita bisa melihat anak-anak langsung ya, walaupun secara di dunia maya lah ya seperti itu. Namun dari segi penampilan bisa juga kita lihat dia melanggar tata tertib atau tidak, ya kan? Nah, betul. Jadi bila mana ada anak-anak yang melanggar, bisa juga kita kasih sanksi ya, sanksi nanti melalui wali kelas. Bahkan itu akan kita mulai nanti. Tapi sanksinya juga membentuk karakter. Iya. Jadi karena memang banyak anggapan ya ketika diberikan sanksi lalu mereka berpikir wah ini kenapa begini, kok kejam kali, ini kan begini. Padahal sebenarnya tadi Bapak sudah menegaskan itu adalah salah satu tujuan untuk pembentukan karakter si anak gitu ya. Dan tujuan sekolah kita juga menyatakan adanya pembentukan karakter gitu ya. Jadi supaya anak-anak kita juga sadar bahwasanya sanksi yang diberikan bertujuan adalah pembentukan karakter anak tersebut. Gitu Pak ya. Dan tadi dikatakan ini, saya singgung kembali Pak. Wajib ibadah dan melalui Zoom. Mungkin ada beberapa anak kita ini kaget, ini Zoom apa sih sebenarnya gitu. Boleh dijelaskan kembali Pak, sebenarnya Zoom itu media seperti apa sih gitu? Nah, saya pikir kalau masalah Zoom, anak-anak kita juga sudah pintar Pak. Kita harus akui kan, biarpun kita guru, kalau masalah teknologi juga anak-anak sudah lebih pintar Pak. Ya. Jadi gambaran gini ke mereka bahwasanya Zoom itu ya semacam video call. Jadi tetap ada tatap muka antara guru dengan siswa dan mereka boleh langsung berbicara hanya dengan media yang berbeda. Dan mereka tetap melaksanakan kegiatan di rumah. Ini sekarang saya tanya lagi nih Pak. Biasanya kan kalau sekolah pakaian seragam. Nah, gimana dengan anak-anak kita? Nah, juga di sini sebenarnya sudah saya buat kan, walaupun kita Zoom nanti Pak, ya tatap muka melalui media elektronik, tetap seperti di sekolah. Dengan ketentuan kalau misalnya hari Senin putih abu-abu misalnya, juga melalui Zoom juga harus tetap dengan lengkap, lengkap dengan atribut. Jadi nanti wali kelas akan melihat. Nah, bila mana anak-anak tidak ada yang melanggar, nah di sanalah tadi ada sanksi Pak. Jadi misalnya sanksi yang membentuk karakter misalnya, nanti anak-anak harus bisa misalnya sanksinya ya Pak ya, bisa menunjukkan dia mengikuti ibadah setiap minggu ke wali kelas. Jadi artinya dia beribadah ke gereja kan, atau misalnya membuat video pembelajaran. Merupakan sanksi juga kan. Setiap pelanggaran nanti ada sanksi ya. Atau membuat video ketika mereka dalam satu keluarga makan, dia memimpin doa kan. Jadi ya kan di video kan. Nah, jadi saya pikir kan membentuk karakter juga Pak kan. Kira-kira seperti itu Pak ya. Ini boleh tahu nggak Pak? Tadi kan ada sebenarnya Bapak sudah jelaskan untuk penegakan disiplin sih sebenarnya. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mendapatkan sanksi. Salah satunya contohnya membuat video ketika mereka makan, lalu dia memimpin doa gitu ya. Ini sih berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah Bapak lakukan ketika menegakkan disiplin nih. Nah,
kan saya juga perlu tahu nih Pak, bahwa ketika proses pembelajaran daring ini mereka ada nggak dimasukkan dalam satu grup atau apa gitu? Atau bagaimana sih sebenarnya setiap siswa itu boleh berkomunikasi dengan temannya sehingga komunikasi nggak putus? Bagaimana berkomunikasi dengan guru gitu? Boleh tahu nggak? Iya, jadi dalam proses pembelajaran daring tentu ada grup Pak, biar bisa dikontrol ya, jadi bisa dipantau. Jadi mereka setiap kelas itu sudah satu grup, misalnya 10A nanti dengan wali kelas, bahkan nanti juga kepala sekolah dengan PKS juga ada di sana, agar bisa dipantau bagaimana juga interaksi antara si anak dan wali kelas dan juga dengan kepala sekolah bisa menyapa. Maka juga kita anjurkan setiap grup itu harus bisa saling menyapa, ya, dan sapaan itu harus dengan kata-kata yang bahasa yang sopan, kira-kira seperti itu Pak. Oh, oke, baik. Nah sekarang nih. Saya karena pembicaraan ini menurut saya menarik gitu ya. Tapi ada orang beranggapan begini loh Pak. Ini di masa pandemik. Aku yakin pasti nilaiku bagus. Ini kan pandemik, nggak ada alasan gitu loh. Atau mungkin ada anggapan pandemik pasti naik kelas atau pandemik nggak perlu belajar, itu semua akan mulus gitu loh. Nah, bagaimana dengan Santo Tomas II? Iya, jadi kalau ada orang menganggap seperti itu Pak, itu sebenarnya salah ya. Jadi pembelajaran daring dengan tatap muka juga ya nilainya sama, hanya medianya yang berbeda Pak kan, tatap muka dan melalui media kan. Jadi masalah nilai ya memang ya nilai, kalaupun tidak misalnya tidak dapat atau tidak memungkinkan untuk naik kelas ya walaupun masa pandemi tetap kalau tidak memenuhi aturan-aturan untuk syarat untuk naik bisa kita tinggalkan. Ternyata dan buktinya pada yang kita laksanakan pada yang baru-baru ini ada juga siswa kita yang tidak naik kelas. Jadi tidak ada keharusan Pak kalau masa pandemi siswa diwajibkan naik kelas. Tergantung bagaimana keaktifan dia. Kalau tidak pernah masuk Zoom atau tidak pernah mengerjakan tugas, bagaimana kita kasih nilai Pak? Iya betul. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada asumsi bahwasannya ini kan masa pandemik, ya boleh dong kita nggak belajar, boleh dong kita nggak ini, kita santai-santai aja. Ternyata Santo Tomas II tidak mengambil seperti itu ya kesimpulannya Pak ya? Iya Pak, ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya Pak nih, karena Bapak sebagai seorang wakil kurikulum ya, wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum dan guru. Kalaulah misalnya Pak ada siswa-siswa kita itu dia kepingin sebenarnya untuk datang ke sekolah atau misalnya dia kepingin atau mau konsultasi atau misalnya ada keperluan gitu. Kira-kira di bidang akademik atau hal yang lainnya. Kira-kira untuk aturan seperti ini apa yang akan kita lakukan Pak? Iya. Kalau adalah seperti itu Pak, mereka pengen datang ke sekolah, ya kita terima, kita dengan senang. Asal saja mematuhi prokes Pak ya kan? Iya. Dengan harus protokol kesehatan ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Andus Jamson Siboro. Tetapi kalau sebenarnya Bapak ini lebih kenal dengan Pak Siboro ya. Kalau langsung nama lengkap biasanya orang jarang siapa tuh Pak Jamson gitu kan. Tapi kamu boleh panggil beliau ini sebagai Pak Siboro. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Pak. Dan kita sapa kembali anak-anak kita. Tetap semangat. Oke ya, tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, baik. Dan dadah. Dadah. Baik, kita masih tetap memakai masker karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan di masa suasana COVID-19 ini, dan agar pembicaraan kita lebih ini dan jarak kita juga tidak terlalu dekat ya, maka agar pembicaraan lebih jelas saya harus buka masker dulu. Nah, saat ini saya berhadapan dengan seorang ibu guru cantik nih, Dr. Anda Elizabeth Jojor Simbolon M. Hum, benar ya? Benar. Cuman bagi kamu-kamu nih, kalau mau mencari ibu guru cantik ini jangan pernah menyebutkan namanya lengkap karena beliau lebih dikenal dengan sebutan Miss Jo. Gini ya. Nah, Miss Jo ini katanya nih, dan faktanya juga begitu. Beliau adalah wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan. Benar ya? Oke, baik. Nah, Miss Jo nih,
sebagai orang yang membidangi bidang kesiswaan, ada nih yang bidang yang dipegang nih mulai dari bidang kerohanian sampai kepada bidang kegiatan OSIS ya, Miss. Nah, sekarang saya mau bicara nih sedikit nih dengan bidang kerohanian. Kan ini di masa pandemi nih Miss ya. Kita di masa pandemi, lalu Miss bertanggung jawab untuk membentuk karakter siswa nih di bidang kerohanian. Kira-kira Miss, bagaimana sih langkah atau kegiatan yang Miss buat sehingga pembentukan karakter mulai dari bidang kerohanian ini dapat tercapai? Oke, pertama dulu ya, saya sampaikan selamat datang di SMA Santo Thomas II. Menanggapi yang dipertanyakan tadi oleh Bapak Gultom, untuk pembentukan karakter itu kita mulai dari awal, yaitu dari awal kita pagi hari jam 7.15 anak-anak kita ini Pak Gultom perwalian. Oh gitu ya, berarti tunggu, sini saya potong dulu Miss ya. 7.15 berarti anak-anak sudah standby untuk bersiap-siap melakukan proses pembelajaran. Iya, melalui 7.15 ya, Miss ya? Bersama dengan wali kelas. Bersama dengan wali kelas. Oke, ini. Jadi wali kelas memeriksa kesiapan anak-anak kami untuk mengikuti pelajaran pertama. Lalu nanti guru pada jam 7.30 dimulailah jam pertama dan diawali dengan doa. Setelah nanti pelajaran ditutup dengan doa kembali. Oke, berarti sebenarnya ini tetap kita melakukan proses pembinaan karakter dari bidang kerohanian itu dimulai dengan doa, gitu ya Miss ya? Benar. Tapi ini kan di masa pandemik nih Miss, gimana sih caranya kita tahu nih mereka tetap melakukan itu atau mereka tidak melakukan itu gitu loh? Boleh tahu nggak? Ini gimana sih caranya gitu? Oke, pembelajaran kita kan by Zoom. Oh, jadi wali kelas memantau kesiapan kita dengan pakai seragam yang lengkap, duduk rapi. Setelah semua diperiksa, baru akan dimulai pelajaran oleh guru yang masuk ke jam pertama. Oke, berarti sebenarnya saya hanya mau menegaskan kita sebenarnya tatap muka hanya dengan media yang berbeda. Dengan gitu cara ya? yang berbeda. Oke, jadi peraturan itu tetap ada. Penampilan siswa haruslah tetap seperti yang ada di tata tertib. Jangan misalnya rambutnya ini dicat, tidak boleh ya. Semuanya harus rapi, memakai simbol, memakai badge nama, dan tetap mengikuti pelajaran. Walaupun by Zoom, semua dipantau. Oke Miss, saya jadi punya pertanyaan ini agak menarik sedikit. Apa itu, ini Pak? kan pandemi loh, kita kan nggak tatap muka langsung. Dari mana sih guru-guru itu tahu kita punya rambut yang begini, kita berkelakuan begini gitu kan, yang tidak sesuai dengan aturan kita gitu. Jadi ada istilah pamalu-malu hodo gurui gitu kira-kira. Tahu dong Pak. Guru-guru kita bertanggung jawab dan semuanya memantau setiap gerak-gerik siswa. Jadi di sekolah kita ini juga untuk pembentukan karakter itu biasanya setiap sekali sebulan diadakan misa. Diadakan misa dan kita juga mengadakan retret bagi siswa-siswi kita. Oke, jadi sebenarnya kata kuncinya nih, boleh saya simpulkan begini. Kita sebenarnya tatap muka walaupun secara tidak langsung. Iya, dengan jadi cara yang semua berbeda. aturan yang berlaku itu tetap kita jalankan. Yap. Oke, ini menarik nih. Baik, saya lanjutkan nih Miss. Sebagai wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan. Benar. Dan saat ini pasti dong kalau kesiswaan erat kaitannya dengan OSIS ya. Yap. Ya. Banyak orang bilang nih Miss, di masa pandemik kegiatan OSIS mati suri gitu ya. Bagaimana dengan Santo Thomas II? Karena ini kita masa pandemik. Terus Miss sebagai orang yang membidangi OSIS, gimana sih caranya bisa berlangsung kegiatan OSIS kira-kira gitu Miss? Oke, walaupun sedang dilanda COVID-19, kegiatan OSIS kita ini tidak mati suri. Wow, Ya kan? menarik ya. Anggota inti OSIS tetap bekerja. Dan MPLS kita yang sedang berlangsung ini, Ya, ini di hari kedua ya. inilah kerja OSIS kita. Oke. Ini loh kerja OSIS kita. Berarti OSIS jangan berkata kegiatan OSIS mati. Oh tidak dong, di Santo Thomas II Tetap berkata. berjalan. Oke. Berarti ini kan butuh guru-guru yang kreatif nih Miss ya. Benar. Kenapa saya bilang begitu? Di saat masa pandemi, di saat hubungan antara guru dan siswa itu jarak jauh, tapi kegiatan OSIS bisa berlangsung Tetap gitu ya. berjalan. Oke, Dan kegiatan OSIS boleh tahu nggak Miss? Kegiatan OSIS apa saja sih sebenarnya gitu?
Pak Gultom, Ya. selama pandemik ini kita juga mengadakan kegiatan. Oke, disinilah ditunjukkan empati siswa-siswi kita dengan membantu sembako bagi sekeliling kita di sini, orang-orang yang kurang mampu di masa pandemik. Oke, berarti OSIS juga mengadakan kegiatan semacam bakti sosial gitu, Miss Iya, ya? bakti sosial. Bagi yang berdampak COVID gitu. Benar. Dan itu kita lakukan loh di OSIS Kita Toda gitu. lakukan. Oke. Ada lagi kegiatan lain, perayaan Sumpah Pemuda. Lalu kegiatan 17 Agustus semua diadakan dengan virtual. Ada lomba pembuatan video dan satu lagi ini ya. Ya. Pada saat sekarang ini ada berlangsung kegiatan di atas, Ya. di lantai 5. Ya. Abang dan kakak-kakakmu sedang dilatih di sana Olimpiade. Mereka kemarin itu menang tingkat kota Medan dan ini akan prestasi luar melanjutkan biasa ke nih. tingkat provinsi. Sekarang sedang berlangsung. Seminggu ini sedang berlangsung. Wow. Oke. Berarti kita boleh berkata pandemi bukan alasan untuk pembelajaran itu tidak berjalan Iya, gitu ya, benar. Miss ya? Pengaturannya yang berbeda ya, Oke. caranya itu Hanya kita dengan buat. media yang berbeda. Benar. Dan Jadi- lagi Pak Gultom, Iya. ada lagi kegiatan ini, paduan suara virtual internasional. Ini tingkat internasional sedang berlangsung. Oke. Jadi Satu kegiatan lagi. ekskul tuh ya? Iya, Paduan satu suara lagi. ekskul kita Iya. Miss ya? Ada satu lagi. Ini kita mau mengundang ini yang baru datang ini. Apa Kelas tuh, Miss, 10 yang baru datang. Aha. Sekarang sedang diadakan perlombaan vokal solo. Ya, vokal solo. Jadi kepada anak-anak kami yang berbakat bernyanyi, ayo dong sekarang kita mendaftar. Oke, berarti ini nih siswa-siswa baru kita nih sedang ditantang nih bagi kamu-kamu nih Benar. yang pingin menunjukkan kualitas kamu dalam hal bernyanyi. Nggak salah dong, kamu boleh lihat kegiatan OSIS kita. Tapi kan mereka bingung, Miss. Dari mana mereka tahu ada kegiatan OSIS, ada kegiatan ini, lalu mereka mau daftar lomba hubungin siapa gitu. Instagram dong Pak. Oke, berarti kita juga punya media sosial ya. Oke. @osis.stoda. Oke, saya rasa untuk orang-orang muda seperti siswa-siswa kita ini Udah gak asing lagi udah ya. nggak asing lagi ya. Intip dong @osis.stoda. Dan boleh di follow ya Instagramnya OSIS ya @osis.stoda. Oke, baik. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih Miss. Miss bisa membuat gerakan atau kegiatan-kegiatan OSIS seperti ini itu nggak mungkin dong Miss kerja sendiri gitu ya. Udah pasti harus ada dengan siswanya. Bagaimana cara Miss bisa menjalin kerjasama dengan siswa? Bagaimana cara Miss bisa bekerja sama dengan para guru-guru nih? Pasti dong ada komunikasinya gitu. Pasti. Nah, kira-kira gimana nih? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa guru-guru yang kreatif. Jadi semua dibantu guru-guru, dibantu siswa-siswi kami dari inti OSIS hingga terselenggaranya semua kegiatan di masa pandemik dan juga saat ini OSIS kita bekerja keras untuk MPLS kita ini. Oke, berarti MPLS kita ini pun sebenarnya itu diselenggarakan oleh OSIS juga ya? Benar. Oke, jadi tetap terjalin hubungan komunikasi nih ya Miss ya antara Miss sebagai pengurus OSISnya dengan pengurus OSIS ya, Dengan guru, dengan gurunya juga dengan gitu ya? siswa. Oke, hanya dengan cara media yang berbeda. Iya, benar. Oke, berarti saya boleh simpulkan begini nggak ya? Mereka ini nggak menyesal dong kalau pilih San Thomas 2 Yes. gitu. Gitu ya? Iya. Oke, satu kata tentang San Thomas 2 Miss yang Miss boleh ungkapkan itu apa? Stoda adalah pilihan yang tepat. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Miss. Buat kamu-kamu untuk hari ini pertemuan hari kedua dan terima kasih. Bye-bye.